Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah sebuah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Karena kebutuhan hidup semua manusia ada pada yang lainnya. Petani butuh pada nelayan, nelayan butuh pada pedagang, pedagang butuh pada produsen, dan begitulah siklus kehidupan manusia. Tapi karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serba kekurangan, kurang fisiknya, kurang ilmunya, kurang akalnya, Rabbuna Jalla wa Ala tatkala menyebutkan manusia, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia tercipta dalam kondisi yang lemah. Tatkala Allah berbicara tentang ilmu manusia, Rabbuna berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu bani adam khata', semua anak Adam itu banyak salahnya. Maka dalam bergaul dengan sesama yang itu tidak dapat dihindari, mesti di sana akan banyak efek-efek buruk yang terjadi, entah persengketaan, entah pengaruh yang buruk maupun yang lainnya. Tapi tidak mungkin itu dihindari, dan bersabar di atas permasalahan yang muncul itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menghindar lalu hidup sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia itu bergaul bersama manusia yang lain lalu bersabar terhadap kesusahan, kesulitan yang muncul dari pergaulan itu jauh lebih utama dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan yang lainnya dan dia tidak sabar atas kesusahan dan kerumitan yang muncul padanya. Karena banyak kebaikan yang muncul dari pergaulan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Di dalam pergaulan ada ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam pergaulan ada amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan salah satu tonggak agama kita. Dalam kebaikan ada, dalam pergaulan ada saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Dalam pergaulan ada berbagai macam efek-efek yang lain.
Oleh karena itu, agar semua kebaikan-kebaikan dalam pergaulan dapat kita raih dan semua efek-efek buruk dalam pergaulan dapat kita hindari, maka hendaknya dua hal harus dipegang oleh seorang muslim. Yang pertama, pilihlah teman yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menggambarkan seorang teman yang baik, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisis salih wal jalisis su' kahamatsal lihamilil miski wa nafihil qir." Perumpamaan teman yang baik, teman duduk yang baik, sahabat yang baik adalah dengan sahabat yang buruk. Teman yang buruk adalah perumpamaan seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang pandai besi. Hadis ini tidak ada unsur celaan kepada pandai besi dan tidak ada unsur pujian kepada penjual minyak wangi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran untuk fisikkan sesuatu yang hanya terbayang di dalam pikiran manusia. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah kayak seorang penjual minyak wangi dengan seorang tukang pandai besi. Fahamilul miski, ini penjual minyak wangi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Seorang penjual minyak wangi bisa jadi dia memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Bisa jadi engkau yang beli darinya dan bisa jadi engkau mendapatkan, minimalnya engkau mendapatkan bau yang wangi dari dirinya. Seorang teman yang baik bisa jadi dialah yang menuntunmu ke jalan kebaikan, atau engkau yang meniru dia untuk berbuat baik, atau minimalnya engkau tidak terpengaruh dengan kejelekan karena engkau berada di lingkungan orang-orang yang baik. Fahnafihul qir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adapun seorang tukang pandai besi, imma an yahrika thawbak, bisa jadi cipratan apinya mengenai baju atau badanmu, bisa jadi engkau itu terkena asapnya, setidaknya bau yang didapatkan adalah bau yang buruk. Demikian jugalah teman yang jelek, bisa jadi dia menggeretmu ke arah kejelekan, bisa jadi engkau terpengaruh untuk berbuat kejelekan, minimalnya engkau berada di lingkungan orang yang jelek. Karena itu para hadirin azanillahu wa iyyakum, teman dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu di antara standar kebaikan agama seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka hendaknya di antara kita semua, wahai para penuntut ilmu syar'i, wahai kaum muslimin, carilah teman yang akan membawa kita ke surganya Allah. Carilah teman yang akan membawa kita semangat di dalam menuntut ilmu agama. Carilah teman yang akan menyelamatkan agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai seorang yang bergaul dengan yang lain, yang tidak lepas dari kesalahan, yang tidak lepas dari kesusahan, yang tidak lepas dari kelemahan, maka hendaknya kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita maupun kepada orang yang dia itu berbuat jelek kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam kondisi apapun kepada siapapun. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun, kondisi apapun, untuk apapun. Dalam sabda yang lainnya beliau bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu baik tatkala dia zalim maupun tatkala dia terzalimi. Karena sebenarnya tatkala seseorang itu berbuat baik, sebenarnya dia itu telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, sebenarnya dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan, dengan menjadikan orang lain berbuat baik kepada kita, entah yang kita baiki atau mungkin orang yang lain. Tatkala kita berbuat jelek, maka sebenarnya kita sedang berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah akan membalasnya. Mungkin orang tadi yang akan dijadikan oleh Allah alat untuk membalas, atau mungkin orang lain yang dijadikan oleh Allah perantara untuk membalas. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian itu berbuat baik, maka sebenarnya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Dan apabila kalian berbuat jelek, maka sebenarnya kalian telah berbuat jelek untuk diri kalian sendiri. Ambil satu contoh yang mudah. Bagaimana gambaran Islam, gambaran yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam satu masalah, yaitu pergaulan oleh seorang anak manusia dengan kerabatnya. Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi, al wasilu antasila man qata'ah. Seorang wasil, orang yang menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, itu bukan sekedar mukafi. Al-mukafi'u itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Innamal wasilu, sungguhnya orang yang berbuat baik kepada kerabatnya adalah orang yang tetap berbuat baik meskipun kerabatnya memutus hubungan kebaikan dengan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang mampu menjadi pintu-pintu kebaikan untuk sesama, yang menjadi pionir-pionir kebaikan di tempat kita berada, dan kita menjadi orang-orang yang tetap kokoh dan istiqamah di jalan Allah, di jalan syariat, sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sangat perlu untuk dihindari, yang sangat perlu untuk diwaspadai tatkala seorang bergaul, tatkala seorang berinteraksi, tatkala seorang hidup bermasyarakat. Janganlah dia itu berteman dengan orang-orang yang jelek. Karena bergaulan dengan orang-orang yang jelek akan membahayakan dunia, akan membahayakan akhiratnya. Di mana tatkala orang nanti masuk ke alam akhirat, kemudian dulunya dia terpengaruh dengan teman-temannya yang jelek, maka hanya tinggal penyesalan. Lihatlah gambaran firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan orang-orang yang menyesal nanti dalam akhirat gara-gara teman-temannya yang jelek. Wa yauma ya'adhdhu dhalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu khadhula. Pada suatu hari tatkala orang yang zalim itu hanya bisa gigit jari, hanya bisa gigit tangannya, gigit jarinya. Tatkala dia hanya bisa mengatakan, duh seandainya dulu aku mengikuti jalan yang dibawa oleh para rasul. Duh seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Dia telah menyesatkan diriku, dia telah menyesatkan aku dari petunjuk, jalan petunjuk. Padahal jalan petunjuk itu telah datang, dan setan itu hanya akan menghinakan manusia. Semua pertemanan, semua persahabatan, semua persaudaraan di dunia ini hanya akan menjadi permusuhan di alam akhirat nanti kalau tidak dibangun di atas iman dan takwa. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Saudara-saudara dekat, orang-orang yang dekat, para kekasih, orang-orang yang bersahabat, itu hari itu nanti pada akhirat, sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lain hanya akan menjadi musuh nyata,
kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita sebelum memasuki hari yang mulia itu, sebelum memasuki hari yang besar itu, sebelum memasuki alam mahsyar dan alam akhirat, hendaknya kita menjaga diri dengan menjaga pergaulan kita agar tidak terseret ke dalam kubangan kesesatan dan kubangan kejahatan yang hanya akan menjadi penyesalan dunia dan penyesalan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang mampu untuk memilah dan memilih kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita bergaul, sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimissalah.